Gimana membedakannya kalau ada Ustaz menyampaikan di bentuk perumahan ada perbedaan itu kan tidak bisa karena ada disebutkan ada bikin kalau kita ada mau suruh beli bawah pun tidak bisa maka saya ada Iya. wah minta rumah gadang gitu kan rumah gadang kenapa pun terpikir wah ini di mana membedakannya jadi kan kedua di surga itu nikmat yang bayangkan kan batin dunia dengan sungai buah-buahan malah dunia misalnya wah punya mobil sport punya pribadi Iya. kita contohnya kenikmatan dia itu kan mengalir sungai buah-buahan ini kan Iya. kalau sampai zaman dulu karena itu kan zaman ke depan misalnya pencipta langit dan bumi terlibatkan baru gini menjangkau sekian tahun yang akan datang itu juga Waalaikumsalam. Baik. Apakah pertentangan antara derajat-derajat surga dengan ayat tadi bahwasanya ahli surga akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan? Kalau mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, maka apa manfaatnya surga itu memiliki derajat? Maka Allah alam bisawab, tentunya pasti tidak akan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Namun pemahaman kita saja yang belum sampai. Apalagi ini adalah permasalahan yang gaib, yang belum terjadi, namun kita hanya wajib untuk mengimaninya. Maka jawabannya adalah tentu yang jelas ahli surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar imannya dan amal solehnya, dan tentunya keinginan mereka juga nanti bertingkat-tingkat. Pasti orang-orang yang tinggal di surga paling tinggi akan memiliki gambaran yang lebih luas seperti nikmat surga, karena mereka sudah di tempat yang tinggi, mereka sudah bisa melihat ke bawah, apa saja yang mereka inginkan dapat semuanya. Tapi kalau orang yang di bawah tentu belum bisa membayangkan surga yang tinggi, maka pemahaman mereka seputar nikmat pun juga terbatas. Maka menyesuaikan dengan iman dan amal solehnya. Tentunya bayangan seputar kenikmatan di dunia saja orang punya gambaran kenikmatan yang berbeda-beda, punya persepsi kenikmatan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan di surga. Kalau dia di surga yang tinggi, dia sudah tahu apa saja nikmat di surga, semakin banyak yang dia inginkan di kepalanya. Tapi kalau dia hanya surga yang di bawah, tentu terbatas juga pemahamannya seputar nikmat yang ada di dalam surga. Ya, seperti itu. Pemahamannya ya, sesuai dengan pemahamannya seputar kenikmatan di dalam surga. Ya. Ibarat seperti anak-anak, remaja, dewasa, seperti itulah ahli surga. Kalau ahli surga yang paling bawah seperti anak-anak yang tahu nikmatnya itu hanya mainan, robot-robot, boneka-boneka. Ya, kalau remaja sudah mulai naik persepsi nikmatnya, dewasa sudah naik juga persepsi nikmatnya. Begitulah sepertinya ahli surga di dalam surga. Persepsi mereka berbeda-beda nanti seputar kenikmatan. Yang jelas apa saja yang terpikir dalam kepala mereka pasti akan Allah wujudkan sesuai dengan derajat tingkatan dia di dalam surga. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama terkait dengan khalidina fiha dan khalidina fiha abada. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, khalidina fiha dan khalidina fiha abada itu menunjukkan kepada makna yang sama, kekal selama-lamanya. Karena khalidin artinya kekal, abada artinya selama-lamanya. Abada itu hanya sebagai bentuk takkid namanya, bentuk penguatan, bentuk penegasan
namun secara hakikatnya semua yang di surga itu khalidina fiha dan khalidina fiha abada. Tidak ada bedanya. Tak mungkin orang masuk surga dikeluarkan lagi, tak. Ya, maka itu insya Allah sama saja. Tapi abada itu sebagai bentuk takkid, bentuk penguatan dari kalimat khalidina fiha abada. Ya, jadi keduanya sama. Hanya semacam bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, maka pendapat yang kuat Allah a'lam bishawab, ya, anak-anak yang meninggal sebelum baligh meskipun dia lahir dari keluarga yang non muslim, maka dia tetap dihitung sebagai muslim karena dia belum mendapatkan beban syariat. Dia belum baligh, yang penting belum baligh. Kalau anak itu belum baligh meninggal dunia, mungkin dia lahir dari keluarga Nasrani, dari Yahudi atau yang lain sebagainya, maka dia belum dihitung beragama itu. Dia masih berada di atas fitrahnya, masih berada di atas Islam. Meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam surga. Terus bagaimana? Apakah dia dapat juga wildan mukhalladun, mendapatkan hurun ain? Iya. Semua ahli surga berapapun usia matinya, nanti dia akan berusia 33 tahun di dalam surga. Semuanya menjadi dewasa. Termasuk anak-anak yang meninggal tadi, meninggal ketika di kandungan, meninggal ketika masih bayi, balita, semua nanti yang meninggal muda, yang meninggal remaja, yang meninggal tua, semuanya akan kembali muda, berusia 33 tahun, berusia seusia 33 tahun, seukuran badan Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Dulu juga pernah salah seorang nenek-nenek di zaman Nabi, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Nabi, apakah aku bisa masuk dalam surga? Maka Nabi mengatakan, di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada. Bercanda Nabi. Nangis nenek-nenek itu. Dia menyangka tak bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi tersenyum, menampakkan gigi serinya, kemudian dia mengatakan, ahli surga itu semuanya akan menjadi muda. Ya, usia berapapun dia meninggal, nanti semuanya akan menjadi muda, baik yang kecilnya maupun yang tuanya akan berusia 33 tahun. Maka nenek itu kembali tersenyum dan berbahagia dengan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa wajah ahli surga itu putih. Ya. Bagaimana dengan hitam? Ya. Kita hanya mengimani sesuai dengan teks hadisnya. Bi'lan, ahli surga itu semuanya bil, ya, wajahnya putih dan bercahaya. Ya, itu terlepas dari apakah dia dulu orang berkulit hitam atau dia orang berkulit kuning atau sawo matang. Yang jelas ahli surga itu semuanya akan bersinar, bercahaya dan berwarna putih. Ya, ja'dan, ahli surga itu semuanya rambutnya ja'dun mikal. Padahal manusia itu ada yang lurus rambutnya, ada yang keriting, ada yang gundul, ada yang botak. Semuanya itu nanti akan putih rambutnya ikal, badannya tinggi 60 hasta. Jadi diratakan semuanya. Ya, insyaallah ta'ala. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, yang jelas ya, di surga itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Karena orang-orang beriman dia laki-laki dan perempuan. Bidadari perempuan, khilmanun anak-anak laki-laki. Ya pasti masih ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua hawa nafsu jelas. Ya, lakum fiha ma tashtahihi al-anfus, dan kalian semua mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh nafsu, oleh jiwa. Tapi mereka sudah dapat nikmat yang unlimited. Beda dengan dunia nafsu kita dikekang, ada larangan-larangan, ada hal-hal yang pantangan dari Allah ya.
Tapi kalau di surga malah apa yang kita inginkan itu semuanya akan terwujud. Ya, jadi jelas di surga itu laki-laki dan perempuan, dan mereka pun punya hawa nafsu di antara sama mereka. Ya, Allah Ya. Alhamdulillah. Fisabilillah. Ya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah itu disebut dengan fisabilillah. Ya, itu hukum asalnya. Apabila disebutkan kalimat fisabilillah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Adapun yang lain-lainnya maka juga dihitung fisabilillah, tapi tidak sama fisabilillahnya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena fisabilillah itu nantinya akan wafat. Kalau ketika mereka wafat gugur di medan pertempuran, maka mereka menjadi syahid. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid berhak mendapatkan surga tanpa dihisab, tanpa ditanya oleh Allah, tanpa ditimbang amalnya, langsung masuk ke dalam surga. Selagi dia tidak punya hutang, selagi dia tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Jadi fisabilillah tidak orang yang mujahid, orang yang berjihad berperang jalan Allah, khusus untuk mereka. Ya. Allah a'lam bishawab. Bermanfaat dapat kita amalkan. Semoga Allah sekali lagi menjadikan kita sebagai ahli surga dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.